Tugas mata kuliah Statistika oleh Wahyuni Marampung, NIM 20101105114 dari Prodi Farmasi Universitas Samratulangi Manado. Dosen pengampu Fernando Pongo, Sarjana Sains, Magister Sains tahun 2022. 1. Statistika. A. Rata-rata merupakan ukuran pemusatan data yang menimbang data menjadi dua kelompok data yang memiliki massa yang sama. Rumus rata-rata yaitu X sama dengan sigma NI sama dengan 1XI per N. Contoh soal 2, 4, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 6, 388 adalah data yang masih acak. Kemudian data diurutkan yaitu 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 8. Jumlah data yaitu 15. Untuk menentukan nilai X yaitu 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 8 dibagi dengan nilai N atau 15 sama dengan 58 bahagi 15 yaitu 3,9. B. Median adalah suatu nilai yang membagi dua sama banyak kumpulan data yang telah diurutkan. Contoh soal median yaitu 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 8. Ini adalah data yang telah terurut. Jumlah N yaitu 15. Rumus untuk menentukan data ganjil yaitu median sama dengan X dalam kurung N tambah 1 dibagi 2 yaitu sama dengan median X dalam kurung N yaitu 15 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X8 sama dengan 3. X8 kita lihat pada yang tertera di atas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya contoh soal data genap yaitu 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 8. Jumlah data yaitu 14. Rumus untuk menentukan data genap yaitu median sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1 dibagi 2 sama dengan median dalam kurung X tambah 14 karena jumlah data adalah 14 dibagi 2 ditambah X dalam kurung N sama dengan 14 dibagi 2 ditambah 1 dalam kurung dibagi 2 sama dengan dalam kurung X 7 ditambah X 8 dibagi 2 sama dengan 3 tambah 4 bahagi 2 sama dengan 3,5. C. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Contoh soal modus yaitu 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 8. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi kita lihat nilai manakah yang paling sering muncul di dalam data berikut. Yang paling sering muncul yaitu 3 karena 3 di sini ada berjumlah 4. Jadi modusnya adalah 3. D. Kuartil adalah nilai-nilai yang menyekat
gugus data menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 25% pengamatan. Contoh soal kuartil 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 8. Data yang telah terurut N sama dengan 15. Rumus untuk menentukan kuartil 1 atau K1 sama dengan X dalam kurung N tambah 1 dibagi 4. Rumus untuk menentukan kuartil 3 sama dengan K3 sama dengan X 3 dalam kurung N tambah 1 bahagi 4. Pertama-tama kita menentukan K1. K1 sama dengan X dalam kurung 15 ditambah 1 dibahagi 4 sama dengan X4 sama dengan 2. 1, 2, 3, 4 adalah nilai X4. Selanjutnya untuk menentukan kuartil 3, K3 sama dengan X3 dalam kurung 15 ditambah 1 dibahagi 4 sama dengan X12. X12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sama dengan 5. Wilayah. Wilayah merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana, yaitu dengan menghitung selisih pengamatan terbesar dengan pengamatan terkecil. Contoh soal wilayah yaitu 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 8. Rumus wilayah yaitu W sama dengan X max kurang X min. X max yaitu 8, data terbesar, dikurang dengan X min sama dengan data terkecil atau 1 sama dengan 7. F. Jangkauan antar kuartil atau JAK. Jangkauan antar kuartil mengukur penyebaran 50% data di tengah-tengah setelah data diurut. Contoh soal dari jangkauan antar kuartil atau JAK sama dengan contoh soal yang di atas dalam menentukan kuartil. Tetapi rumus untuk menentukan jangkauan antar kuartil yaitu JAK sama dengan K3 kurang K1. K3 ini adalah nilai kuartil 3 dan dikurangi nilai kuartil 1. Kita lihat di atas nilai kuartil 3 yaitu 5 dikurang dengan nilai kuartil 1 yaitu 2 sama dengan 3. G. Ragam adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat semua titik pengamatan terhadap titik pusat atau rata-rata. Contoh soal ragam atau varian yaitu 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 8. Jumlah dari data N sama dengan 15. Rumus untuk menentukan ragam yaitu S2 sama dengan 1/N kurang 1 dalam kurung sigma NI sama dengan 1 XI pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma NI sama dengan 1 XI pangkat 2 1/N. Untuk menentukan nilai sigma XI yaitu 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 58.
Selanjutnya, untuk menentukan sigma XI pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 286. 1 pangkat 1 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4, 4, 9, 9, 9, 9 sama dengan 16, 16, 16 sama dengan 25 sama dengan 36 sama dengan 64 sama dengan 64. Jadi jumlah yang telah dipangkatkan tersebut ditambah kemudian didapatkan hasil 286. Jadi ragam atau S pangkat 2 sama dengan 1/14. 1/14 ini didapatkan dari 15 dikurang 1 sama dengan 14. Didapatkan 1/14. Dalam kurung 286 dikurang 58 pangkat 2 1/15 sama dengan 1/14 dalam kurung 286 dikurang 224,27 sama dengan 286 dikurang 224,27 61,73. 61,73 dibahagi dengan 14 sama dengan 4,409. Yang kedua, sebaran normal. Contoh soal. Santi ialah seorang yang berdagang buah di Manado. Hampir setiap saat ia selalu memborong sekitar 300 kg buah di Wonasa. Untuk jumlah probabilitas buah itu mampu terjual ialah sebesar 80%, beserta 20% dapat saja menjadi tidak atau membusuk. Tentukan jumlah probabilitas buah apabila terdapat 250 kg yang terjual serta tidak busuk. Penyelesaian dari contoh soal sebaran normal. Yang diketahui, buah yang sering diborong sama dengan 300, nilai P sama dengan 0,8, nilai Q sama dengan 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2 mikro. NP sama dengan 300 dikali 0,8 sama dengan 240. Sigma sama dengan akar NPQ sama dengan akar 300 dikali 0,80 dikali 0,20 sama dengan 6,93. Diketahui nilai X sama dengan 250 dan dikurangi faktor koreksi 0,5 sehingga X sama dengan 250 dikurang 0,5 sama dengan 249,5. Maka probabilitas yang terjual ialah 0,5 ditambah 0,4147 sama dengan 0,9147. Perkiraan buah laku di dalam 250 kg adalah 91,47%. Sekian dari saya, terima kasih.